Kemudian di dalam pembagiannya, di dalam pembagiannya, bagaimana membagikan hewan kurban tersebut, maksudnya dagingnya. Untuk pembagiannya, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada kita untuk berkorban, itu ada situasi-situasi yang berbeda. Jadi ada situasi-situasi yang berbeda. Sehingga di tahun satu dengan tahun berikutnya pembagiannya itu tidak sama karena situasinya berbeda. Contohnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fala yusbihanna ba'da salisah." Nabi melarang menyimpan lebih dari 3 hari. Jadi tidak boleh bagi sahibul kurban menyimpan lebih dari 3 hari. Ternyata di tahun berikutnya para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kami harus berkorban sebagaimana tahun lalu? Ternyata apa kata Nabi? Tidak, karena tahun lalu itu dalam kondisi paceklik. Jadi Nabi melarang menyimpan lebih dari 3 hari itu tidak lain dan bukan karena paceklik. Maka kalau tidak paceklik artinya banyak yang korban, maka di situ silahkan kalau mau disimpan. Jadi larangan menyimpan itu kalau memang sedikit sekali yang berkorban, maka tidak perlu disimpan karena memang itu posisinya adalah posisi paceklik. Kemudian yang berikutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Apa sabdanya? Beliau bersabda, untuk kulu wa'atimu waddakhiru, makanlah, sedekahkanlah, simpanlah. Nah, ini beda. Kalau yang pertama tadi Nabi bersabda jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Tapi ini Nabi bersabda makanlah, sedekahkanlah, simpanlah. Ini Nabi bahkan memerintahkan untuk menyimpan. Nabi bahkan memerintahkan untuk menyimpan. Maka dalam posisi ini sudah terlepas dari paceklik. Sudah terlepas dari paceklik, Nabi menganjurkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Kulu, makanlah. Waddakhiru, simpanlah. Watasaddaqu, sedekahkanlah. Jadi ada hadis Nabi yang lain, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, kemudian simpanlah dan sedekahkanlah. Maka ini ada kelonggaran di dalam membagikan daging kurban. Ada saatnya tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari, ada saatnya porsi sahibul kurban lebih besar daripada porsi yang lain. Coba kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, makanlah. Siapa yang makan berarti? Sahibul kurban. Waddakhiru, simpanlah. Siapa yang nyimpan? Sahibul kurban. Ini sahibul kurban bisa makan, bisa nyimpan. Kemudian yang ketiga, watasaddaqu, sedekahkanlah. Nah, jadi sahibul kurban bisa 2/3. Maka dalam posisi surplus itu tidak masalah bagi sahibul kurban kalau mendapat 2/3. Namun perlu kita perhatikan rekomendasi dari para ulama. Rekomendasi dari para ulama, dan idealnya ketika kita membagi itu dibagi yakulu ahlul bait, bagi sahibul kurbannya itu sulusan, 1/3. Wa yatasaddaquna bisulus, dan mensedekahkannya 1/3. Wa yuhduna bisulus, dan menghadiahkannya 1/3. Ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kulu wa'timul qani wal mu'tar. Beliau memerintahkan untuk, Al-Qur'an memerintahkan untuk dimakan 1/3. Berarti untuk sahibul kurbannya. Kemudian yang kedua, untuk diberikan kepada orang yang minta-minta, diberikan kepada fakir miskin, sedekah 1/3. Kemudian untuk diberikan kepada orang yang tidak minta, berarti hadiah 1/3. Sehingga memang situasi 1, 2, dan 3 adalah situasi yang berbeda. Ada situasi
pada saat paceklik, ada situasi pada saat normal, ada situasi pada saat hewannya, dagingnya banyak. Nah, itu pembagiannya fleksibel, ada kelonggaran di dalam masalah ini. Ini pembagiannya fleksibel, ada kelonggaran di dalam masalah ini, sehingga tidak bersifat kaku, tidak bersifat mati atau paten. Maka nanti bagi kita yang menjadi panitia atau ngurusi kurban, maka hendaknya di dalam masalah ini tidak bersifat kaku, karena situasi satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda, dan tidak masalah shahibul kurban atau juga panitia membuat kebijakan karena yang kurban sedikit, buat kebijakan tidak boleh nyimpen misalnya. Boleh-boleh saja untuk maslahat karena memang yang kurban sedikit. Kenapa? Lagi pandemi misalnya. Tapi alhamdulillah di tempat kita meskipun pandemi yang kurban tetap wakeh, malah tambah wakeh gitu kan. Sehingga tidak ada kebijakan lebih dari tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Ini yang saya dengar dulu ketika saya masih kecil, itu biasanya begitu. Kenapa? Karena memang waktu itu kesadaran berkurban masih minim, sehingga yang kurban masih sedikit. Nah, untuk saat ini pada umumnya sepertiga untuk shahibul kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah, karena memang itu yang direkomendasikan oleh para ulama. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi para ulama untuk membagian hewan atau daging kurban tadi patut menjadi catatan bagi kita. Tetapi prinsip kurban itu adalah iraqatud dam. Kalau sudah menumpahkan darah, maka kurbannya sudah sah. Jadi kalau sudah menumpahkan darah, maksudnya disembelih lalu kemudian darahnya sudah mengalir. Adapun mengenai masalah tadi pembagiannya, memang di situ bukan merupakan syarat utama harus seperti itu bukan. Tetapi memang idealnya rekomendasi ulama tadi perlu menjadi catatan bagi kita. Dan mengenai masalah kelonggaran untuk menyimpan, hendaknya kita juga memperhatikan kanan kiri kita. Kalau memang belum cukup, maka tidak selayaknya untuk bagian shahibul kurban itu lebih besar. Meskipun tadi kita sampaikan di dalam masalah ini ada kelonggaran.